Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat bolu labu kuning. Satu resep ini aku mendapatkan 2 loyang dan super duper menul-menul banget. Yang jelas ini rasanya enak, empuk, dan ketika digigit itu legit banget. Ini cocok banget buat ide jualan. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, di sini kita siapkan loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai diameter 20 cm dan juga 20 cm. Diolesi dengan margarin tipis-tipis dulu ke seluruh bagian loyang sampai ke pinggir-pinggirnya. Kemudian dibaluri dengan tepung terigu sampai ke seluruhnya di bagian pinggir-pinggirnya juga. Kalau teman-teman nggak mau ditaburi margarin dan juga tepung, bisa pakai baking paper. Selanjutnya siapkan tepung terigu, aku pakai 350 gram. Ini diayak terlebih dahulu supaya tepungnya itu tidak bergerindil. Ini wajib banget diayak supaya tepungnya itu bisa tercampur rata nanti ketika dicampurkan. Kalau udah ini disisihkan. Kemudian di sini aku punya margarin. Ini aku pakai 300 gram margarin dan lanjut aja ini dicairkan dengan cara ditim seperti ini. Teman-teman bisa dicairkan dengan apapun, yang penting dia tuh sampai dia mencair ya. Setelah sudah mencair, ini akan kita sisihkan dulu sampai suhunya hangat. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan wadah yang besar. Ini aku pakai baskom ya teman-teman. Lanjut aja, di sini aku masukkan gula pasir sebanyak 250 gram. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambah. Kemudian ada 1 sendok TSP atau TBM atau ovalet boleh. Kemudian masukkan 10 butir telur. Ini aku pakai telur ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lanjut ini kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk lamanya mixer ini sekitar 10 menit sampai 15 menit. Tergantung dari kecepatan mixer masing-masing ya. Setelah putih, kental, dan berjejak dan meninggalkan jejak seperti ini, tandanya ini sudah kental dan berjejak ya. Lanjut di sini aku punya labu kuning yang udah dikukus dan juga udah dihaluskan. Di sini aku pakai 400 gram labu kuning ya. Kemudian di sini kita campurkan aja bahan keringnya seperti ini, karena udah diayak jadi ditaruh aja seperti ini di atasnya. Ini aku pakai bertahap ya teman-teman, diselingi dengan bahan basah yaitu labu kuningnya. Sebenarnya kalau nggak diselingi juga nggak apa-apa, cuman dia tuh adonannya lebih berat. Nah di sini aku campurkan bahan kering dan bahan basah itu sampai 3 kali tahapan, di mixer sampai tercampur rata aja. Kemudian ditambahkan lagi sampai 3 kali tahapan. Ini tujuannya tuh supaya tepungnya itu tidak cepat menggumpal atau adonannya terlalu berat ya. Oke, setelah semua tercampur rata dan di mixer speed rendah aja, di sini aku campurkan setengah sendok teh baking powder. Nah, ini di mixernya nggak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja. Kemudian ditambahkan dengan margarin. Ini margarinnya masih sedikit hangat ya, teman-teman. Lanjut ini kita mixer sebentar aja. Jika sudah tercampur rata, di sini aku tambahkan pewarna kuning, ini opsional supaya warnanya lebih cantik aja. Kemudian diaduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada endapan di bagian bawah atau minyak-minyak di bagian bawah supaya adonannya tuh tidak bantet. Kalau udah tercampur rata, di sini aku sudah menyiapkan loyangnya. Ini dituang sampai benar-benar sama rata ya, teman-teman. Lanjut aja, ini aku ratakan seperti ini supaya nanti permukaannya tuh rata. Lalu ini akan aku hentak-hentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya di sini akan kita oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit dan ini akan kita oven selama 45 menit. Gunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, di sini aku menggunakan 2 oven ya, teman-teman. Bisa menggunakan oven tangkring dan juga bisa menggunakan oven listrik. Tapi di sini aku menggunakan semuanya oven listrik ya. Untuk adonannya ini sebenarnya bisa antri untuk menggunakan satu oven ya. Setelah 45 menit ini sudah matang, langsung aja diangkat. Karena ini pesanan jadi aku buru-buru untuk ngovennya, dan kalau udah matang ini langsung diangkat aja. Kalau suhunya udah sedikit hangat bisa langsung dibalik aja dari loyangnya.
Nah, ini karena tidak menggunakan baking paper, jadi agak sedikit lengket bagian bawahnya, tapi nggak masalah. Ini masih bisa mulus dan bagus ya teman-teman. Karena aku menggunakan loyang bongkar pasang, jadi ini hasilnya jadi kayak gini. Kemudian ini lanjut aja kita taruh di tatakan seperti ini. Kalau udah, ini dia hasilnya. Kita akan tunggu sampai benar-benar dingin untuk diolesi dengan buttercream. Nah, di sini kalau udah dingin langsung kita olesin aja dengan buttercream. Untuk resep buttercreamnya cuma 3 bahan aja. Nanti akan aku tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian untuk toppingnya di sini aku pakai keju parut dan juga mesis. Untuk topping itu sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, sudah dikasih topping. Hasilnya benar-benar cantik banget. Ini cocok banget buat ide jualan. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa diwadahkan box seperti ini. Ini ukuran boxnya 22 cm ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan loyangnya masing-masing. Sekarang kita akan potong terlebih dahulu. Di sini karena yang dipesan itu rasa keju, jadi aku mau buat yang rasa coklat biar anak-anak tuh suka. Nah, untuk teksturnya teman-teman bisa kelihatan kalau ini tuh super duper lembut banget. Pas diiris juga ini beneran lembut loh teman-teman. Ini langsung aja kita akan cobain. Dari potongannya juga kelihatan ini lembut ya teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, mantap, recommended kalau teman-teman mau buat ide jualan. Bulu labu kuning ini benar-benar lembut banget dan dijamin anti gagal ya. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 2 loyang, teman-teman bisa jual dari harga 50 sampai 60 ribu, disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.